adik-adik, selamat pagi adik-adik semua. Kenalin, pada hari ini kita bakalan belajar tentang memahami operasi hitung bilangan sama aku, Kak Abil, salah satu pengajar TIS. Nah, sebelum mulai belajar, ada baiknya kita berdoa dulu ya adik-adik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum mulai nih, aku mau nanya ini, gimana kabar adik-adik di rumah? Semoga adik-adik dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu terhindar dari penyakit. Oke, karena kita udah doa, udah sharing-sharing juga nih kabar adik-adik di rumah gimana, mulai, masuk ke materi ya. Untuk materi yang pertama kita bakalan, belajar cara membaca nama bilangan nih. Nah, adik-adik kan udah kelas 2 nih ya, udah tahu dong ini angka apa. Ini tuh angka 1, 4, 6. Nah, cara bacanya 146, tulisannya 146. Angka 1 itu melambangkan ratusan, angka 4 melambangkan puluhan, dan angka 6 melambangkan satuan. Gampang banget nggak sih adik-adik? Nah, sekarang gimana nih kalau dibalik? Jadi soalnya itu adalah berupa tulisan. Nah, tulisannya ada 152, terus adik-adik disuruh nulisin lambang bilangannya pakai angka ya. Ini kan soalnya tulisannya pakai huruf nih, 152. Nah, cara adik-adik itu tinggal adik-adik, harus tahu 100 itu melambangkan angka berapa. Nah, angka 1 di sini melambangkan 100, angka 5 melambangkan 50, dan angka 2 melambangkan 2 sebagai satuan dari angka 152. Gampang banget nggak sih adik-adik? Nah, coba nih ya di soal yang kedua, ini ada tulisan 176. Nah, gimana caranya biar kita bisa ngebalikin jadi lambang bilangan ya, jadi angka? Nah, gampang banget, tinggal dia ditulis 1 sebagai melambangkan 100, 7 melambangkan 70, dan angka 6 melambangkan satuannya itu 6. Jadi 176 tulisannya adalah 1, 7, dan 6. Gampang banget nggak sih adik-adik? Nah, lanjut masuk ke materi selanjutnya itu apa sih? Nah, materi selanjutnya ini adalah tentang membandingkan bilangan. Membandingkan bilangan maksudnya gimana ya? Nah, membandingkan bilangan ini adik-adik simpel banget, tinggal diminta untuk membandingkan bilangan, satu ke bilangan lainnya. Adik-adik tinggal nulis, mmm, lebih dari yang dilambangkan dengan ini, tanda ini, kurang dari dilambangkan dengan tanda ini, dan sama dengan dilambangkan dengan tanda strip 2. Jadi lebih dari, kurang dari, sama dengan. Contohnya gimana nih? Nih, adik-adik lihat ada angka 56 kan? Nah, terus ini angka 54. Nah, adik-adik, tinggal tentuin 56 sama 54. Di tengah-tengahnya itu adik-adik bisa nulisin lambang apa ya? 56 ini kira-kira lebih besar atau lebih kecil ya dari 54? Nah, benar banget, 56 ini lebih besar. Jadi, ditulisnya itu pakai simbol lebih dari yang ini. 56 lebih dari 54. Adik-adik, mungkin bisa perhatiin angka satuannya, karena angka depannya itu sama ya, sama-sama 5. Nah, yang jelas tuh 6 itu lebih besar dari 4, jadi 56 itu lebih dari 54. Terus kalau kurang dari gimana contohnya? Nah, ini ada angka 283 dan 341. Nah, adik-adik perhatiin angka ratusannya nih. Ini kan angka ratusannya 2, ini angka ratusannya 3. Nah, berarti 283 itu kurang dari 341 yang dilambangkan dengan lambang ini, kurang dari. Nah, terus gimana nih kalau kalau angka kalau tanda sama dengan? Nah, tanda sama dengan ini bisa dipakai di angka yang sama jumlahnya. Kayak 427 dan 427. Ini kan nggak ada bedanya ya adik-adik, angkanya sama-sama 427. Jadi adik-adik bisa tulis pakai lambang sama dengan, yaitu strip 2 kali. Gampang banget kan? Nah, kalau cara ngurutin bilangan gimana ya? Mudah banget, bener banget nih. Mudah banget karena adik-adik, cuma tinggal ngurutin dari angka yang terkecil sampai terbesar, atau sebaliknya nih, misalnya soalnya diminta dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi adik-adik itu tulisnya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kalau disuruhnya terbesar dari terkecil, adik-adik tulisnya dari terbesar sampai yang terkecil. Nih ada soal 103, 108, 104, 107, 101, 110, 106, 109, 102, 105. Ini nggak urut kan adik-adik? Nah, caranya itu adik-adik kalau disuruhnya nih, bilangan yang terkecil ke yang terbesar kan. Nah, adik-adik tentuin dulu di yang mana angka dari satu ini yang paling kecil, karena disuruhnya dari bilangan terkecil.
Nih 103 sama 108 lebih kecil mana? 103 kan? Jadi 103 nih, terus adik-adik baca lagi 104, oh masih kecil 103, 107 masih kecil 103 juga, 101, wah ini ada 101 nih adik-adik. Nah kalau 101 itu kan lebih kecil dari 103, jadi adik-adik, buang 103-nya dulu, adik-adik fokus ke 101 karena 101 itu adalah angka paling kecil. Terus adik-adik baca lagi dari 110, wah lebih besar dari 101, 106 lebih besar juga dari 101, 109, 102, 105. Nah, berarti angka terkecilnya adalah 101. Adik-adik tulis 101 di jawaban adik-adik. Nah, terus, tinggal adik-adik urutin sampai yang terbesar. Jadi dari 101 coret, 102 coret, 103, 104, 104, 105, 106, 107, 108, 109, dan 110. Simpel banget kan adik-adik? Nah, sekarang kita bakalan mempelajari tentang, nilai tentang bilangan. Kayak yang udah aku ajarin tadi, ini tuh simpel banget, cuman disuruh untuk, adik-adik tahu, di mana penempatan bilangan-bilangan ini. Jadi misalnya 1, 2, 5, ini kan dibacanya 125. Nah, dari angka 1 itu kira-kira menempati tempat apa? Tempat ratusan. Angka 2 menempati tempat puluhan, dan angka 5 menempati tempat satuan. Udah tinggal gitu aja adik-adik. Nah, kita masuk nih ke, materi yang terakhir, yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan. Nah, penjumlahan ini adik-adik di sini belajarnya bakalan angka yang besar-besar. Jadi semangat ya, nih aku ajarin satu-satu. Soalnya ditanya angka 143 ditambah 232. Nah, ini gimana caranya? Gampang banget, adik-adik tinggal tulisin angka 143 dan 232, tempatnya atas bawah ya, atas bawah jangan samping-samping. Nah, kalau udah diginiin, adik-adik tinggal tambahin satu-satu dari angka 3, ditambah 2 jadi 5, 4 ditambah 3 jadi 7, 1 ditambah 2 jadi 3. Nah, jadinya jawaban adik-adik itu adalah 375 dari yang tadi adik-adik udah tambahin sampai 3 kali nih. 3 tambah 2, 5, 4 tambah 3, 7, 1 tambah 2, 3. Jadi adik-adik tinggal ini jawabannya adik-adik tulisin aja. Nah, kayak gini. Gampang kan? Nah, karena udah penjumlahan, sekarang pengurangan gimana nih? Kalau pengurangan itu adik-adik tinggal tulis, oh ini ada 2 cara, tapi Kakak ajarin cara yang lebih pendek aja ya, karena lebih simpel. Nah, caranya itu sama kayak tadi, ditulis atas bawah, terus adik kurangin satu-satu. 7 dikurang ini soalnya adalah 157 dikurang 31. Jadi ditulis atas bawah, kemudian 7 dikurang 1, 6, 5 dikurang 3, 2, 1 dikurang 0, 1. Jadi jawaban adik-adik adalah 126. 157 dikurang 31 adalah 126. Gampang banget kan? Nih, adik-adik tinggal dikurangin aja satu-satu. Nah, udah selesai nih adik-adik belajarnya semuanya, keren-keren banget. Sekarang karena ngerjain soalnya udah selesai, adik-adik bakalan, ngapain dulu ya enaknya? Nah, kita bakalan tepuk semangat dulu nih. Ayo aku pimpin ya. Tepuk semangat. Se-se, se-se, semangat, yeay! Nah, kita udah selesai nih belajar, udah tepuk-tepuk juga. Sekarang waktunya ngerjain soal. Nah, ini dari materi pertama tadi, adik-adik diminta untuk menuliskan nama bilangan. Nah, bilangan 103. Terus adik-adik soal nomor 2 bakal disuruh menuliskan lambang bilangan dari 108. Adik-adik tulis pakai angka ya. Nah, berikutnya soal nomor 3, adik-adik diminta untuk pakai tanda yang udah aku ajarin tadi nih. Lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan. Nah, adik-adik di antara angka 125 dan 151. Terus soal keempat, adik-adik diminta untuk menyusun bilangan dari yang terkecil ke yang terbesar. Jadi adik-adik urutin dari yang paling kecil dulu, oke? Terus yang kelima, ini tentang tempat bilangan, adik-adik tinggal mengidentifikasi angka 173, satunya menempati apa, tujuhnya menempati apa, tiganya menempati apa. Gampang, 5 nomor aja. Nah, pertemuan kali ini udah selesai, alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya kita bakalan, baca doa dulu ya. Berdoa dimulai.
Nah, karena berdoa udah selesai, adik-adik belajar udah selesai, soalnya udah selesai, pinter-pinter semuanya, aku bakalan nutup sesi belajar hari ini. Semoga adik-adik, bisa nangkep pelajaran yang udah bisa nangkep pelajaran yang udah aku jelasin tadi, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Sehat-sehat selalu. Dadah.